Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah musalla as-samad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi ini, hari Ahad tanggal 28 Desember 2025, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan mengambil faedah dari pembahasan hadis yang ke-12, Al-Haditsul Tsani Ashar. Al-Haditsul Tsani Ashar, hadis yang ke-12 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i
ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا رواه الترمذي وغيره هكذا. Yang artinya dari Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah? Ini kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Tapi nama aslinya siapa? Ada yang ingat? Mungkin pernah mendengar nama asli dari Abu Hurairah? Ya jemaah, kita mengaku ahlus sunnah, pengikut Nabi, salaf. Oh ya. Cek 1 2 3. Kita bila mengaku ahlu sunnah, pengikut salaf, atau apa yang disebut dengan salafi, harus kita mengenal nama-nama sahabat. Ini yang luput dari kita. Mengaku ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah, salaf, 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 salafi, bahkan merasa marah jika kaum salaf dihina, tidak suka. Namun kita tidak mengenal sahabat. Ini gimana? Padahal sahabat ini adalah sahabat orang-orang, ya, inti daripada salaf itu sendiri. Harus kita mengenal. Ya, siapa nama Abu Bakar As-Siddiq, siapa nama Abu Hurairah, siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri, yang abu-abu, atau mungkin ibnu-ibnu, siapa nama Ibnu Abbas, siapa namanya Ibnu Umar, siapa namanya Ibnu Amr atau Ibnu Mas'ud. Harus tahu namanya aslinya. Itu kunyah, itu hanya kunyah saja. Kunyah itu panggilan sehari-hari, nama lain. Tapi ada nama aslinya. Nah, ini Abu Hurairah, siapa yang ingat nama aslinya? Ahsan, barakallahu fiik. Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin. Dari kabilah apa? Ad-Daus. Makanya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Dari negeri mana? Yaman. Al-Yamani. Ya, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yamani. Ya, awalu bin ahli al-hadith. Awalu ahli al-hadith. Ahli hadith pertama. Aktsaru man jama'al ahadits an-nabi. Orang yang paling banyak mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah. Bahkan konon 5.000 lebih beliau kumpulkan. 5.000 hadis lebih. Ya, ini Abu Hurairah. Belum ada dari kalangan sahabat yang hadisnya melebihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan keislaman seseorang, atau termasuk tanda
baiknya Islam seseorang. Ini tafsirnya. Ya, ini bayan atau tafsirnya, tafsir hadis. Min husnil islamil mar'i, kalau secara harfiahnya termasuk kebaikan Islam seseorang. Kebaikan Islam seseorang, atau kalau kita tafsirkan termasuk tanda baiknya Islam seseorang. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang. Tarkuhu ma la ya'nihi, ia meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya, atau apa yang tidak berarti baginya. Ya, apa yang tidak berfaedah atau apa yang tidak berarti baginya. Nah, jadi min husni islamil mar'i ay min alamati kamali wa istiqamatihi, termasuk di antara tanda baiknya Islam, kesempurnaannya dan istiqamahnya seseorang terhadap keislamannya. Tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan apa yang tidak berarti baginya, yakni ma la yahtajuhu wa la daruratu ilaihi bihukmi syar'i la bihukmi al-hawa wa talabin nafs. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, yakni yang dimaksud dengan tarkuh ma la yakni meninggalkan apa yang tidak berarti baginya, tidak bermakna, tidak ada faedahnya baginya, yakni ma la yahtaju, apa yang tidak dia butuhkan, apa yang tidak ia butuhkan, wala darurata ilaihi, dan yang tidak penting, yang tidak ia butuhkan dan yang tidak penting, ya, yang tidak penting. Berdasarkan dengan hukum syar'i tentunya, penilaiannya adalah hukum syar'i. Penilaiannya adalah hukum syar'i dari pembahasan para ulama. Bukan penilaiannya adalah al-hawa, hawa nafsu, atau hanya kepentingan pribadi, bukan. Ya, hukumnya, hukum menilai bahwa ini sesuatu bermanfaat dalam Islam atau ini sesuatu bermanfaat bagi seorang muslim, itu penilaiannya hukum syar'i. Artinya dihukumi bahwa ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, sesuai dengan syar'i. Halalkah atau haramkah atau makruhkah? Ya, kalau hukum yang berkaitan yang tidak berarti itu atau yang tidak dibutuhkan, ya kaitannya dengan haram dan makruh, atau mungkin bahkan mubah, haram, makruh, mubah. Oh, ini perkara ini haram, ya jelas harus ditinggalkan. Oh, perkara ini makruh, lebih baik ditinggalkan, jangan didekati. Oh, ini perkara mubah, oh mubah lebih, ya sudah sebaiknya ditinggalkan. Haram, makruh, mubah. Ini perkara terkadang hukum ini atau sesuatu itu la ya'ni, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak berarti bagi seorang hamba, atau hamba tidak membutuhkan. Hamba tidak membutuhkan sesuatu itu. Ya. Berdasarkan hukum syar'i, bukan berdasarkan dengan hukum hawa nafsu. Contohnya apa? Rokok. Dahulu meskipun sebagai mereka mengatakan bahwa hukumnya makruh, kalau kita berdasarkan dengan hadis ini, tinggalkan. Nah, bila berkaitan dengan hukum syar'i, sebagai mereka menghukumi dengan hawa nafsu. Saya kalau nggak ngerokok pusing, katanya gitu. Ini berarti bagi saya fahadzal hawa, maka saya tidak mau meninggalkan. Ini nafsu namanya, ya, hawa nafsu, otaknya sendiri. Dengan hukum otaknya sendiri, dengan hukum hawa nafsunya sendiri, sehingga mengatakan bahwa hukumnya rokok itu boleh bagi dia. Ya, nah, ini tidak dibenarkan.
dasarnya bahwasannya ini adalah tidak berarti, tidak bermakna, tidak dibutuhkan, gak ada manfaatnya, ya hukum syar'i tadi yang beredar pada haram, makruh dan mubah. Terkadang ada perkara mubah namun tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya kalau ini perkara mubah tapi tidak bermanfaat, ya jangan dilakukan. Membuang-buang waktu namanya. Karena waktu itu akan ditanya. Contohnya apa? Catur, main catur. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Oh ini Ustadz mubah. Ya mubah tapi waktu antum terbuang habis. Kayu dipikirin. Ya sementara datang hadis, Al-Quran, hafalan nggak dipikirin. Kayu dipikirin berjam-jam. Suruh makan nggak mau, marah-marah. Loh, catur. Ya, atau mungkin apa? Main kartu, main gaplek. Hah? Meskipun sebagian ulama mengatakan ini makruh atau haram. Kalau misalnya mereka mengatakan ini mubah karena bagian daripada olahraga, namun tidak ada manfaatnya dalam Islam, apalagi bagi diri seseorang. Apalagi bagi diri seseorang. Ya, bola aja diperdebatkan oleh para ulama. Bola. Ya. Diperdebatkan asal usulnya bagaimana, kemudian manfaatnya bagaimana. Bola diperdebatkan. Ya memang sebagian mereka mengatakan boleh. Namun mala ya'ni, apakah bermanfaat bagi kita? Bermanfaat tidak. Bahkan justru datang penyakit bagi kita. Termalam lawan apa ini? Juventus lawan ini, bangun jam 2 malam, bangun jam 2. Tapi untuk sholat malam boro-boro bangun. Kita tahajud, waduh masih ngantuk. Tahajud ngantuk, bola diperjuangkan, disediain kopi lah atau apalah, masya Allah. Bola dunia, nanti bola dunia Argentina lawan Portugal, bangun, bikin layar gede, nobar katanya gitu. Nobar. Tapi kalau udah habis, mana ada kita bangun sujud malam, sholat tahajud, nggak ada, tidur molor sampai bablas jam 8 jam 9 baru bangun. Ini seperti apa yang seperti ini? Ini menunjukkan bahwa orang tersebut Islamnya tidak baik. Islamnya tidak baik. Ya. Ini disebut dengan ma la ya'ni, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Apakah yang menunjukkan kalau gitu tidak boleh? Boleh, cuman antum apakah ini faidah bagi antum atau tidak? Itu saja. Karena di antara tanda kebaikan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya tidak berarti, apalagi mendatangkan ganjaran dan pahala. Ya. Dan antum akan ditanya apa yang antum perbuat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak ditanya tentang skor nilai bola, itu nggak ditanya. 2-0, 3-0, nggak ditanya. Tapi yang ditanya adalah waktumu kau gunakan untuk apa? Berani antum menjawab di hadapan Allah, ya Allah, waktu saya gunakan untuk nonton bola. Berani seperti itu? Di hadapan Allah, ya Allah, saya gunakan untuk menonton bola. Aku yang nggak mau ngomong dengan mulutnya, justru yang ngomong itu tangannya, kulitnya, kakinya. Mulut dikunci. Badan dan tangan ini akan bicara di hadapan Allah. Saya digunakan untuk nonton bola. Mata itu bicara untuk menonton bola. Ditanya itu. Meskipun sebagai mereka, oh ini boleh. Iya boleh, karena di antara hukum malayaan itu adalah boleh. Boleh. Cuma yang jadi permasalahan adalah ini manfaat atau tidak buat antum. Yang kedua, sudahkah menunaikan hak Allah Azza wa Jalla? Jangan hak yang seperti itu ditunaikan, hak Allah ditinggalkan. Yang seperti itu ditunaikan, yang seperti itu dijalankan, diperjuangkan, bahkan rela mengeluarkan dana,
untuk hal semacam itu, tapi hak-hak Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Ini menunjukkan keburukan Islam seseorang. Karena di antara kebaikannya adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi tarkuhu ma la yani la yahtaj. Kita tidak membutuhkan itu, enggak butuh. Wala darura ilaihi, juga tidak penting. Enggak penting. Ya. Dan berdasarkan dengan hukum-hukum syar'i. Dan yang seperti ini contohnya banyak. Bukan berarti kita tidak boleh olahraga, boleh. Namun Islam juga ada ketentuan atau bahkan ada olahraga yang sangat dianjurkan, syar'i bahkan. Bila kita menunaikannya untuk dalam rangka memperjuangkan agama Islam, kita berolahraga dengan itu manfaat dan mendapatkan ganjaran dari Allah. Apa itu diantaranya? Panah. Niatkan untuk mempersiapkan diri, al-i'dad, mempersiapkan diri untuk berjuang di jalan Allah, untuk jihad di jalan Allah. Latihannya antum ganjaran dan pahala, karena itu disyaratkan dan dianjurkan dalam Islam. Dan tidak sia-sia. Berkuda, ini olahraga. Niatkan untuk mempersiapkan diri untuk jihad, ganjaran dan pahala di sana. Apalagi berenang. Ini olahraga yang disyariatkan, syar'i. Niatkan untuk berjihad di jalan Allah, memperkuat tubuh dengan berenang, ganjaran dan pahala. Tentunya berenangnya di tempat yang syar'i ya. Jangan ngumpul antara laki dengan perempuan, bahaya kalau itu. Isu dosa melulu isinya. Ya, yang syar'i. Dan berenang enggak harus di kolam renang, enggak harus. Atau bisa cari sungai gitu. Berenang latihan di sungai. Ya, atau mungkin di laut kalau bisa. Jadi enggak harus di kolam renang. Niatkan untuk memperkuat tubuh dalam rangka memperjuangkan agama Allah, jihad fi sabilillah, ganjaran dan pahala. Ada ganjaran dan pahala. Ya, memanah, berkuda, berenang, atau mungkin bela diri. Karena di antara dalam berperang adalah kita harus memiliki keahlian bela diri, apapun bela dirinya, sepanjang tidak ada hal-hal yang membawa kepada kebid'ahan atau kesyirikan. Ya, hanya sekedar teknik, boleh apapun bela dirinya, nggak harus silat, boleh karate, taekwondo, dan kita niatkan memperkuat diri untuk jihad fisabilillah, ganjaran dan pahala di sana. Itu manfaat olahraga itu. Nah, sekarang kalau bola, antum niatkan apa? Bertarung, memang terkadang bola di tengah lapangan itu bertarung, mereka tendang-tendangan. Tendangnya bukan bola, tendangnya muka kadang. Nah, ini kan ngawur yang seperti ini. Atau mungkin yang lain, apa? Catur. Apa? Niatnya apa catur? Tidak ada niat apa-apa. Ya, layak ini, tidak ada manfaat. Atau apa lagi? Di antara olahraga itu ada anggar. Tahu anggar? Adu pedang. Itu manfaat. Belajar. Niatkan untuk jihad dalam rangka untuk mengadu mempertajam keahlian berpedang, anggar. Itu manfaat. Ya, itu manfaat. Jadi ada olahraga yang Islam melegalkan, Islam bahkan menganjurkan untuk mengambil olahraga itu. Dan niatkan untuk memperkuat diri kita, mempersiapkan diri kita untuk jihad fisabilillah. Meskipun mungkin ketika kita nanti sudah dewasa atau sudah meninggal dunia, jihad itu belum datang, tapi tetap kita sudah mempersiapkan diri, dan itu muslim. Ya, jadi pilih olahraga yang bermanfaat, jangan olahraga yang tidak ada manfaatnya. Ya, hanya mungkin sekedar kita hanya sekedar stamina, ya masih banyak lagi. Selama tidak ada hal-hal yang membawa kepada kebid'ahan atau kesyirikan. Karena ada bela diri yang ujung-ujungnya itu membawa kepada kesyirikan. Sebagian pencak silat begitu, membawa kepada kesyirikan. Apa? Kalau bahasa kita diisi tenaga-tenaga dalam gitu. Wah, nggak taunya apa? Diisi setan, iya, jin, setan diisi di dalamnya. Nah, ini
Yang lainnya memanah. Ini lagi booming ya, memanah di teman-teman kita. Ini manfaat. Ajarkan anak-anak kita untuk memanah. Manfaat. Dan niatkan untuk mempersiapkan diri jihad fisabilillah. Itu memanah. Nah, ini yang disebut dengan tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya atau berarti atau yang tidak dibutuhkan atau tidak penting bagi kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini derajatnya sahih li ghairihi. Ya, sahih li ghairihi. Atau kalau kita bilang secara zat itu hasan li dzatihi was sahih li ghairihi. Hasan li dzatihi was sahih li ghairihi. Ini derajat hadis yang ke-12 dari Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis ini juga diriwayatkan selain Al-Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di nomor hadis 3976. Kalau At-Tirmidzi meriwayatkan di nomor hadis 2317. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya di nomor hadis 2317, Ibnu Majah di dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 3976. Dengan sanadnya dari jalan Tariq Al-Auza'i dari Qurrah bin Abdurrahman bin Haywail dari Az-Zuhri, yani Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Sebenarnya sanad ini ya ikhwah, ya, rijaluhu thiqat, kata para ulama. Rijal-rijalnya ini thiqat, semua terpercaya. Rijaluhu thiqat. Ya, saya sebutkan tadi, saya ulangi sanadnya ini. Pertama dari sanadnya Tirmidzi dan Ibnu Majah ya, dengan sanadnya dari jalan Al-Auza'i, Al-Imam Auza'i. Al-Imam Auza'i mengambil hadis dari Qurrah bin Abdurrahman bin Haywail. Qurrah bin Abdurrahman bin Haywail dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Jadi ke Imam At-Tirmidzi, kalau ke Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah ada 5 atau 6 orang sampai kepada beliau, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 5 ini semuanya ini rijalul thiqat ya, rijal thiqat, terpercaya. Kecuali satu orang, Qurrah bin Abdurrahman bin Haywail. Ini hanya sampai pada derajat saduq, tidak sampai pada derajat thiqat. Hanya saduq. Saduq ini ya dibenarkan ya, saduq ya benar. Tapi dia terkadang meriwayatkan hadis-hadis mungkar, makanya dikatakan saduq lahu manakir. Oleh karena itu ini yang menurunkan sanadnya dari derajat sahih menjadi hasan. Orang ini yang menurunkan sanadnya dari derajatnya sahih menjadi hasan. Kalau semuanya thiqat maka hadisnya sahih, sanadnya sahih. Tapi karena ada seorang ini Qurrah bin Abdurrahman Al-Haywail yang dia hanya mendapatkan predikat dari kalangan ulama ahli hadis saduq dan juga lahu manakir, memiliki hadis-hadis yang mungkar, maka derajatnya menjadi hasan. Makanya Syekh Salim bin Ida Al-Hilali mengatakan wa hadza isnadun hasan. Wa hadza isnadun hasan. Ini sanadnya hasan. Namun makanya tadi kita bilang hadis ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, haditsun hasan. Ya, At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Naam, hadza kama qala. Ini sebagaimana yang beliau katakan. Namun di sana ada syawahid. Apa syawahid? Pendukung. Ada pendukung hadis yang lain. Iya. Syawahid ini
bisa mengangkat derajatnya menjadi sahih sehingga mengatakan sahih li ghairihi. Hadis ini sahih li ghairihi. Ya. Dan syawahidnya itu dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Hanya saja Imam Malik ketika dicek meriwayatkan derajatnya sebenarnya mursal hadisnya, ya, mursal. Hanya sampai kepada tabi'i. Namun di sana ada sejumlah dari kalangan sahabat meriwayatkan hadis ini secara makna sehingga juga termasuk yang mengangkat derajat hadis ini sampai pada derajat sahih li ghairihi. Seperti di antara jamaah sahabat Abu Bakar Siddiq meriwayatkan dengan lafaz yang serupa dengan lafaz ini, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Al-Harith bin Hisham, semuanya para sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sama. Dengan lafaz yang sama, ya, dengan lafaz yang sama, bukan sanad yang sama, dengan lafaz yang sama. Dan sebagian dari sahabat-sahabat ini meriwayatkan sanadnya kepada sampai perawi itu derajatnya sahih, sehingga apa yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis ini derajatnya sahih li ghairi, dan tetap hadis ini wajib untuk diterima meskipun derajatnya hasan juga termasuk hadis yang makbul, yang diterima, tidak boleh ditolak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dikatakan dengan kumpulan dari takhrij hadis ini bahwa hadis ini wajib untuk diterima. Ini pembahasan dari sisi ilmu hadisnya, ya, dari sisi ilmu hadisnya. Kemudian apa tema daripada hadis ini? Temanya adalah hirsul insani ala ma yanfa'uh. Hirs ini artinya motivasi pada manusia untuk meraih apa yang bermanfaat baginya. Motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia untuk meraih apa yang bermanfaat baginya. Hirsul insani ala ma yanfa'uh. Hirsul insani ala ma yanfa'uh. Ya. Motivasi manusia, motivasi bagi manusia untuk apa yang bermanfaat baginya. Bagaimana cara pengambilan? Kok bisa dikatakan motivasi? Iya, bahwa seseorang atau seorang muslim atau kita ingin melihat kebaikan seorang muslim, bagaimana tandanya? Tanda kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Wah, ini nggak manfaat bagi saya, tinggalkan. Nah, itu tanda kebaikannya. Maka bisa kita pahami dengan mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Jika ada seseorang yang dia tenggelam ke dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya, maka menunjukkan bahwa orang ini Islamnya nggak baik. Gitu. Orang ini Islamnya tidak baik. Ini Nabi mengajarkan. Jadi sebenarnya kita juga bisa menilai seseorang, orang ini Islamnya baik atau tidak. Uji saja dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau dia punya hobi, punya kebiasaan, sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Apapun itu bentuknya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka kita bisa menilai orang ini Islamnya kurang baik. Contoh.
Ini banyak dari kalangan kita ini. Hobi banget dengan bola. Hobi. Diperjuangkan itu. Hobi banget. Nonton bola itu perjuangkan, nggak mau absen. Ntar malam apa nih, liga apa, ntar malam liga apa, atau piala dunia siapa. Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin ataukah sesuatu yang sia-sia. Kalau dia lebih cenderung melaksanakan atau melakukan sesuatu yang sia-sia bagi dirinya, yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan bagi dirinya, maka keislamannya kurang baik. Ini dalilnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sini kita bisa jadikan sebagai usul, dasar untuk melihat seseorang bahwa orang ini Islamnya baik atau tidak. Mungkin yang jadi masalah, Ustaz, ini yang kita ini dia Ustaz loh, dia punya ahli ilmu. Terlepas dari itu, terkadang seseorang yang memiliki ilmu kemudian melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan, ilmunya tidak ada manfaatnya. Ya, hatta ahli ilmu kita bisa menilai dengan berdasarkan hadis ini. Kita bisa menilai ahli ilmu ini cenderungnya kepada perkara yang manfaat atau tidak. Kalau dia cenderungnya membawa kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak penting, ini ahli ilmu keislamannya kurang baik. Ya. Jadi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Makanya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah aslun azimun min usulil adab. Aslun azimun min usulil adab. Wa aslun azimun min usuliz zuhd wal wara'. Aslun azimun min usuliz zuhd wal wara'. Landasan yang agung, landasan yang besar dari dasar-dasar adab dan akhlak, usulul adab. Ya, dan juga landasan yang besar, landasan yang agung dari dasar-dasar untuk zuhud dan wara. Untuk zuhud dan wara. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa perbedaan antara zuhud dengan wara? Sudah pernah dibahas. Apa perbedaan antara zuhud dengan wara? Dua-duanya baik sebenarnya, akhlak yang tinggi, akhlak yang paling luar biasa dan dimiliki oleh kebanyakan para ulama, zuhud dan wara. Namun apa di sana perbedaannya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Karena maknanya sama-sama meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sama-sama meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Itu zuhud dan wara maknanya. Itu sama-sama itu. Tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Ini baru ngaji, ada soal jawab. Ahsan, barakallahu fikum. Ya, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia. Ya, namun terkadang itu tidak dibutuhkan di akhirat. Namun kalau wara itu lebih dalam lagi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dunia wal akhirah. Artinya tidak bermanfaat di akhirat itu, di akhirat itu ya tidak ditanya
Di akhirat tidak ditanya, atau tidak mendatangkan ganjaran dan pahala. Itu wara. Ya. Atau bisa dikatakan sesuatu itu berbahaya di dunia dan di akhirat, kemudian kita tinggalkan. Nah, itu wara namanya. Kalau berbahaya di dunia saja dia tinggalkan, kemudian ya di akhirat tidak ada ganjaran dan pahalanya, atau mungkin tidak menjadi satu hal yang penting. Itu namanya zuhud. Ya. Contoh. Kita ingin membeli pakaian. Orang yang zuhud dia tahu apa fungsinya, apa faedahnya atau manfaatnya dia menggunakan pakaian. Semua terlepas dari harga. Semua pakaian yang kita pakai intinya adalah untuk menutup badan, aurat, dari aurat kita, melindungi dari segala macam hal yang berbahaya. Itu intinya. Nah, orang yang zuhud ketika dia mampu membeli sesuatu yang memiliki nilai atau mungkin mahal kalau bahasa kita. Di sana ada pilihan mahal dengan murah membeli pakaian. Orang yang zuhud dia lebih memilih yang sederhana. Ya, sederhana karena dia hanya mengambil fungsi dan itu bermanfaat di dunia. Kalau dia mengambil yang mahal umpamanya keren saja tapi fungsinya sama, kemudian dia membuang hartanya hanya untuk membeli sesuatu yang sama dengan yang dipakai dengan yang lainnya, ya maka ini hanya sekedar tidak bermanfaat di dunia. Ya tidak bermanfaat di dunia. Ya, membeli pakaian antara yang sederhana dengan yang mewah, orang yang zuhud dia akan memilih yang sederhana. Karena fungsinya hanya sekedar menutup badan kok. Antara pakaian yang mewah ketika kita pakai yang menutup badan, yang sederhana pun kita pakai yang menutup badan, itu saja. Dan sholat juga hanya sekedar menutup aurat. Orang yang zuhud dia lebih memilih yang sederhana ketimbang yang sangat mewah, udah harganya mahal, mewah, ya ujung-ujungnya dipakai untuk menutup badan saja. Nah, ini namanya zuhud. Ini namanya zuhud. Ya. Sementara wara dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan sesuatu ini akan berbahaya nanti di akhirat. Nah, itu wara. Ya, akan berbahaya. Karena kalau kebedakan dengan zuhud tadi, kita tidak, kalau seandainya kita tidak memakai pakaian, ya, kita bisa mengambil alternatif yang lain. Ya, alternatif yang lain. Selama kita bisa menutup aurat, kita selamat di akhirat. Artinya tidak ditanyakan tentang masalah itu. Tapi kalau wara itu, ya, meninggalkan sesuatu ini tidak bermanfaat di dunia, tapi di akhirat itu mendapatkan ganjaran. Ya, mendapatkan ganjaran. Atau kalau kita melakukan sesuatu ini akan berbahaya di akhirat, akan mendapatkan siksa di akhirat. Itu tadi contohnya tentang olahraga-olahraga tadi. Ya, olahraga-olahraga tadi. Ketika seperti catur gitu, kita pikirin, habis waktu hanya untuk mikirin catur. Kan waktu ditanya nanti di akhiratnya tidak? Ditanya. Meninggalkan catur atau meninggalkan permainan lagu untuk menyelamatkan dirinya nanti di akhirat dan mudah untuk menjawab pertanyaan di akhirat, ini namanya wara. Ya, wara. Jadi bedanya zuhud tadi, kalau zuhud hanya sekedar meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dunia. Tapi kalau wara itu dua, makanya dikatakan oleh para ulama, wara itu lebih dalam daripada hanya sekedar zuhud. Zuhud bagus, akhlak yang bagus, tapi wara lebih dalam. Wara itu lebih dalam. Nah, hadis ini adalah usulnya, dasarnya hadis ini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini dasar, usul. Jamaah sekalian
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diterangkan makna secara mujmal oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau mengatakan di sini, hadzal haditsu jami'un li usulil adabi was sulukis salim. Hadis ini adalah jami', yakni dasar yang universal untuk permasalahan adab dan akhlak yang baik. Adab dan akhlak yang baik. Anna min husni islamihi tarkuhu ma la ya'nihi min qaulin aw fi'lin. Bahwa di antara kebaikan keislaman seseorang, ia meninggalkan apa yang tidak ada faidahnya, apa yang tidak ada manfaatnya, apa yang tidak dibutuhkan, apa yang tidak penting dari perkataan dan perbuatan. Dari perkataan dan perbuatan. Wa ayyuqsira himmatahu ala ma ya'nihi min al-aqwali wal af'al. Dan ia meringkas atau membatasi keinginannya atau perhatiannya apa yang tidak manfaat bagi dirinya. Ya, membatasi perhatiannya atas apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Minal aqwali wal a'mal, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan atau amal-amal. Jadi batasi dan jangan sampai tenggelam. Kalau memang kita harus terjun atau mungkin ikut-ikutan masuk ke dalamnya. Seperti tadi perkara-perkara yang tidak manfaat ya, nonton bola, main catur atau apapun, main kartu, main gaplek. Ya, batasi. Ustaz, kita hanya sekedar supaya yang menyehatkan badan, kita tidak sampai tenggelam di dalamnya. Kita bermain bersama teman-teman gitu. Dan ya hanya sekedar untuk memanasi badan, ya hanya untuk mungkin seperempat jam atau setengah jam. Ada jaiz, ini batasan namanya. Dan tidak dijadikan satu himmah itu perhatian. Apalagi sampai ngumpulin nama-nama pemain bola, kemudian sementara nama sahabat nggak ada yang tahu gitu ya. Nah ini batasi. Ya, seperti ini bisa. Artinya diperbolehkan, mubah hukumnya, tidak wajib, mubah saja hanya untuk sekedar olahraga, karena mungkin kita tidak bisa olahraga yang lain kecuali itu, gitu ya, kecuali itu. Boleh, tapi batasi, tidak sampai tenggelam, tidak sampai memakan waktunya, tidak sampai menghabiskan waktunya, hanya untuk sekedar apa yang tidak ada manfaatnya, Ya, sampai seperti mungkin kita bikin klubnya gitu ya, menarik uang dan lain sebagainya. Ini sudah tenggelam. Yang seperti itu terjebak ke dalam hadis mada ya'ni. Wa hadza yamla'u qalbul muslim rahatan, dan ini akan memenuhi hati seorang muslim ya dengan penuh ketenangan kalau seandainya kita meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Wa nafsuhu tuma'ninatun, dan jiwanya akan tenang. Wa yahfazu himmatuhu ila ma'alil umur, dan dia akan menjaga perhatiannya kepada perkara-perkara yang lebih tinggi lagi. Nah, daripada menjaga kapan akan ada tayangan pertandingan bola, lebih kita menjaga waktu untuk supaya bagaimana saya supaya bisa bangun malam. Ya, bisa bangun malam. Jaga dirinya. Kemudian yang lainnya perkara-perkara yang penting, ya, perkara-perkara yang penting. Seperti juga tentang olahraga. Ketimbang kita hanya sekedar tangkas bermain bola, kenapa kita nggak ganti dengan tangkas bermain bela diri? Itu lebih bermanfaat, ya. Atau tangkas dengan berpanah, memanah, tangkas dengan berkuda, tangkas dengan berenang, itu lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat. Namun celakanya setiap manusia itu ada setannya yang selalu menggoda kepada kesesatan, ya, dan menggoda manusia ke arah perkara yang tidak bermanfaat. Ini bagian dari tingkatan setan menggoda manusia yang paling rendah, diajak mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang nanti ketika dia sudah tenggelam dengan perkara-perkara yang tidak manfaat, itu akan meningkat.
menjadi dosa kecil karena dia akan meninggalkan perkara-perkara akan melakukan dosa kecil hanya untuk perkara yang tidak ada manfaatnya di dosa kecil. Ketika dia sudah biasa dan menganggap dosa kecil itu biasa, pindah jadi dosa besar. Ini tipu daya setan. Ini tipu daya setan. Diawali dari perkara, ini nggak apa-apa, ini boleh, nggak masalah, ya, boleh. Tenggelam dia dengan perkara boleh. Tenggelam dia dengan perkara mubah. Digoda sedikit dengan dosa kecil. Ya, ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa lah untuk membelakan, untuk melakukan ini, dosa kecil sedikit nggak apa-apa lah. Ini setan itu nggak apa-apa lah. Ya, umpama gini, dia membela-bela, awalnya bola itu boleh lah, gitu. Bola itu boleh. Kemudian dia tidak membatasi dirinya, tenggelam dia, nonton, bangun malam nonton bola boleh lah, boleh, ya. Kemudian di dalamnya nanti ada perkara-perkara ya dosa umpama ya, ada di lisan caci maki lah, goblok nih pemain ini, tolol nih pemain ini gitu, ya kan, nonton seperti itu, nonton, wah ini nggak bener ini, caci maki keluar, dosa itu, caci maki keluar, ini pemain ini nih, gara-gara pemain ini kalah dia gini dan seterusnya, keluar lisan itu, gue lagi teriak, gol. Bukankah suara yang paling rendah di dalam Al-Quran suara apa itu? Keledai. Itu meninggikan suara tapi buruk yang keluar, tinggi suaranya tapi buruk yang keluar. Lah kita kan begitu. Kemudian euforia, tambah lagi ketika euforia gol, joget-joget, gua menang, gua kan dosa jadinya, dosa kecil ditumpuk. Masa segini aja nggak boleh gini, setan itu. Ntar lama-lama begitu dua kubu yang dia memegang ini, satu ini, yang satunya kalah, emosi, apa terjadi? Berantem, dosa besar akhirnya. Digoda oleh setan dari perkara apa? Nonton bola. Awalnya boleh, lama-lama jadi perang, menjadi dosa besar. Luar biasa setan. Ya, hati-hati dengan perkara setan. Khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Ya, innahu lakum aduwwun mubin. Awalnya ada perkara-perkara biasa. Ini bukan hanya anak-anak, orang dewasa ada kayak gitu, membunuh temannya atau memukul temannya hanya karena tidak sekubu, beda fans ya, beda kegemaran, berantem. Ya, ketika fansnya kalah berantem, masya Allah, ya, bahaya yang seperti ini. Ini yang membuat manusia menjadi awalnya biasa dan tidak dosa, lama-lama meningkat menjadi dosa besar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mengambil fikih hadis. Ya, bagaimana kita memahami hadis ini? Pertama, wajib bagi manusia untuk menyibukkan diri pada apa yang bermanfaat baginya, dunia dan akhirat. Dan wajib berpaling, wa yu'ridu amma 'ada dzalika bima la yahtajuhu wa la yantafi' bihi, dan wajib baginya berpaling
dari apa yang tidak bermanfaat, ya, yang tidak bermanfaat, koma, yang tidak dibutuhkan dan yang tidak penting. Dan yang tidak penting. Bahkan wajib berpaling ma yadurruhu wa yu'dhi. Wajib berpaling dari apa yang memudaratkan baginya. Wajib berpaling dari apa yang memudaratkan baginya dan yang mencelakainya. Ya, ini penekanannya lebih dahsyat lagi. Kalau sesuatu itu memudaratkan dan mencelakai, ya wajib kita berpaling. Gak boleh kita terusin. Ya, sementara yang tadi yang hanya tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita harus berpaling, apalagi yang memudaratkan. Fa inna dzalika min kamalil istiqamah. Yang seperti itu termasuk kesempurnaan istiqamah. Termasuk kesempurnaan istiqamah. Termasuk kesempurnaan istiqamah. Jadi kalau ingin istiqamah dengan agama kita ya ikhwah, ya kita berpaling dengan apa yang tidak ada manfaat. Dengan apa yang tidak ada manfaat. Apalagi yang membawa kepada dosa dan maksiat, yang membawa kepada bahaya. Ya. Seperti diantaranya mungkin kita sering ngumpul-ngumpul. Biasanya anak muda nongkrong. Apa di dalamnya di sana? Terkadang dia bicarakan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Belum lagi lisannya toksik. Selalu di tempat tongkrongan itu yang dibicarakan atau ya yang dikeluarkan kata-kata binatang. Ya setiap detik, setiap kita kumpul dengan anak-anak muda yang nggak ada isinya, kosong. Pindah atau bubar dari tongkrongan itu kosong otaknya, nggak ada apa-apanya. Isinya cuman toksik dan juga mungkin yang dihafal bukan Quran, yang dihafal lagu. Ya, atau kunci gitar yang dihafal. Nah, ini tongkrong yang tidak ada manfaatnya bagi anak muda. Apalagi orang tua. Ya, jangan juga orang tua, dia harus bisa memilih. Nah, ini diantara kesempurnaan istiqomah. Bila ingin istiqomah, tinggalkan apa yang tidak ada bermanfaatnya. Kemudian aktsaru ma yuradu bitarki ma la ya'ni hifdzul lisan. Yang paling banyak untuk ditinggalkan, dari apa yang tidak bermanfaat. Saya ulangi, yang paling banyak untuk ditinggalkan apa yang tidak bermanfaat adalah lagul kalam, perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Ya. Dalam rangka menjaga lisan, hifdzul lisan. Dalam rangka menjaga lisan. Dalam rangka menjaga lisan. Nah, terjebak manusia terkadang apa yang tidak bermanfaat dari lisannya. Itu tadi yang saya contohkan. Itu kalau itu dosa ya. Dengan kata-kata yang kotor-kotor itu, karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu tidak al-badhi. Ya, tibadhi itu kata-katanya kotor. Kata-katanya keji. Ya.
Di antara ciri seorang muslim itu kata-katanya bagus, tutur katanya bagus, tutur katanya baik, lembut, sopan, tidak kotor. Ya. Jangan ya jamaah, jangan dinetralisir. Oh, ini mah sudah biasa di lingkungan saya, jangan. Karena sebagian kita menetralisir dengan kayak gitu. Seperti itu dia menetralisir. Oh, ini mah biasa kita. Jangan diambil hati, jangan. Ini menetralisir yang buruk dan membiarkan agar kata-kata buruk itu menyebar dan beredar di kalangan lisan manusia. Jangan. Karena sekarang ini kalimat toksik dianggap biasa. Kalimat-kalimat kata-kata binatang dianggap biasa. Memanggil temannya dengan panggilan-panggilan binatang itu biasa. Wah, ini mah biasa di kalangan kita. Ini menetralisir perkara yang buruk yang seperti ini. Ya, sementara Islam sangat-sangat tidak melegalkan. Islam tidak menerima kata-kata buruk. Ya, tidak menerima. Meskipun terkadang karena keemosian mengeluarkan kata-kata itu, namun bisa dihilangkan dengan istighfar. Seperti pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengucapkan anjing. Pernah. Kapan? Ketika di akhir hidupnya, ketika ditusuk dari belakang saat beliau imam. Ini spontan keluar dari lisannya. Ketika ditusuk dari belakang, tembus di bawah pusernya itu, beliau mengatakan kalb, gitu. Apa arti kalb? Kaf lam ba kalb. Bahasa kita anjing, gitu kan. Ini karena saking emosi dan apalagi Umar kan temperamennya luar biasa, emosi tusuk. Nggak taunya itu akhir hidup beliau. Ya, itu emosi kan, padahal lagi imam. Wallahu a'lam. Ini memang perlu diteliti lagi riwayat ini tentang ucapan Umar tadi. Namun kalimat itu sempat keluar dari beliau, sempat keluar karena emosi. Namun ucapan bagi seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau kita melihat latar belakang beliau, bagaimana kepribadian beliau, itu kalimat yang biasa beliau ucapkan saat keluar emosi ketika ada di hadapan beliau yang menentang Al-Quran atau menentang Islam, bertentangan dengan Islam, ya, karena temperamen. Namun ucapan-ucapan itu diampuni oleh Allah karena lisan Umar itu lisan az-zakur, lisan yang penuh dengan zikir. Nah, kalau anak-anak kita yang toksik, apakah lisannya berzikir? Boro-boro, sholat aja enggak bisa diampuni terkadang kata-kata itu. Tapi kalau Umar, lisannya diampuni oleh Allah karena lisannya penuh dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bagaimana latar belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya tidak menganjurkan bahwa dalil ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bolehnya kita toksik. Enggak, bukan. Itu spontanitas keluar dari Umar. Ya, dan itu diampuni oleh Allah karena lisannya Umar adalah lisan yang selalu berzikir, orang menegakkan Islam, dan akhlak Umar akhlak yang mulia. Ya, sementara anak-anak muda sekarang yang mengeluarkan kata-kata toksik, apakah mereka lisannya berzikir pada Allah? Tidak. Apakah mereka seperti Umar? Kalla, sangat jauh sekali dari Umar bin Khattab. Maka kita tidak menetralisir, ya, artinya tidak menetralisir, artinya tidak menjustifikasi bahwa yaudahlah biarkan, jangan. Biarkan mereka berada di tengah-tengah toksik itu, jangan. Kita tetap berkata-kata baik, berkata-kata sopan, tidak ikut-ikutan dalam toksik mereka. Ikut-ikutan mengucapkan kata-kata anjrit, itu ikut-ikutan mengucapkan kata-kata babi dan bangsat, enggak? Tidak boleh. Atau mungkin kata-kata yang lebih dahsyat dari itu, yang lebih kotor dari itu. Lah, jangan. Jangan dinetralisir bahwa ini adalah biasa, jangan. Itu kata-kata keji. Kata-kata tidak sopan. Belum lagi ada seorang anak dialog dengan orang tuanya itu dengan kata-kata enggak sopan. Ya. Dengan kata-kata kayak kata-kata dengan temannya, ini enggak sopan seperti ini. Min qaulin, apa yang terlafaz dari qaul, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di hadapannya atau di tengah-tengahnya ada seorang malaikat raqib yang senantiasa mengintai, atid, mencatat, siap untuk mencatat.
Apa yang kita ucapkan loh, ma yalfidhu min qaulin. Bagaimana kita bisa menetralisir kata-kata toksik tadi? Gitu. Bagaimana kita bisa membiarkan dan mengatakan ini biasa? Gimana? Ini lafaz itu dicatat oleh malaikat itu. Setiap perkataan dicatat oleh malaikat, diintai oleh malaikat. Kok kita bisa-bisanya mengatakan ini biasa, nggak apa-apa, dinetralisir, dilegalkan ucapan-ucapan itu? Ini gimana? Sangat-sangat bertentangan dengan Islam. Ya, sangat-sangat bertentangan dengan Islam. Nah, kita yang sudah ngaji, yang sudah berilmu, jangan ikut kata-kata itu. Meskipun mungkin kita di tengah-tengah orang-orang yang berbicara seperti itu. Hampir loh di semua kalangan itu sudah menjadi biasa. Hampir termasuk meninggalkan apa yang tidak bermanfaat adalah menjaga lisan dan meninggalkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Umar bin Abdul Aziz mengatakan rahimahullahu taala, min uddi kalamihi min amalihi. Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu atau qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Siapa yang menghitung perkataannya sebagian bagian daripada amalnya, maka dia akan sedikit berkata-kata kecuali apa yang bermanfaat baginya. Ya, barang siapa yang menghitung perkataannya adalah merupakan bagian dari amalnya, maka dia akan sedikit berkata-kata melainkan apa yang bermanfaat baginya. Kemudian faidah yang keberapa? Yang ketiga, bayanu fadli man hasuna islamuhu. Bayanu fadli man hasuna islamuhu. Penjelasan keutamaan orang yang baik Islamnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang baik Islamnya. Keutamaan orang yang baik Islamnya. Tadi sudah saya sebutkan ya, di antara menilai orang ini baik keislamannya apa? Dia mampu tidak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya saja. Ya, apalagi kalau meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, itu lebih utama lagi. Ya, mampu dia tidak meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau dia mampu, Islamnya baik, Islamnya bagus. Ya, kalau dia tidak mampu, kita bisa menilai Islamnya nggak bagus, Islamnya kurang bagus. Tapi tentunya saat kita menilai itu, kita pun sudah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Ya, dan menuju kepada apa yang bermanfaat bagi diri kita. Jangan kita menilai, tapi kita nggak bisa menilai diri sendiri. Itu juga buruk juga. Ahadukum islamuhu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin wa kullu sayyi'atin tuktabu bi mithliha hatta yalqallaha. Akhrajahu Muslim. Ya, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Bila salah seorang di antara kalian keislamannya sudah baik, ya sudah baik, atau orang ini berusaha untuk memperbaiki diri keislamannya, untuk memperbaiki diri keislamannya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu, maka setiap kebaikan yang dia amalkan akan ditulis bi asyri amsalha, dengan 10 kebaikan semisalnya, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ya, sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin, dan setiap perbuatan buruknya tuktabu bimithliha, akan ditulis semisalnya, hatta yalqallah, sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi jika kita ini berusaha nih ingin memperbaiki diri, sebelum kita menilai, atau mungkin sambil menilai, kita memperbaiki diri, terus berusaha perbaiki diri, baik dari perkataan dan perbuatan kita perbaiki, dari hati kita, lahir dan batin kita terus berusaha untuk memperbaiki. Ya, maka setiap usaha kebaikan yang kita lakukan dalam rangka untuk memperbaiki dari diri tadi akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat ganjaran, sampai 700 kali lipat ganjaran. Satu kebaikan.
baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Sebaliknya, jika kita terjebak ke dalam perkara buruk, sengaja atau tidak sengaja, satu perkara buruk, baik perkataan maupun perbuatan, tuktabu bimithliha, Allah hanya menulis satu semisalnya. Allah hanya menulis satu kejahatan atau satu keburukan yang kita lakukan ditulis oleh Allah dengan balasan satu. Itu pun tidak langsung diganjar pada waktu itu, karena bisa jadi ganjarannya atau dosanya itu bisa dihapuskan dengan kebaikan berikutnya kalau dia melakukan kebaikan. Itu sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita ingin memperbaiki diri dalam hal keagamaan, memperbaiki agama lah, terus berusaha memperbaiki diri kita lahir dan batin, ya. Namun satu saat dalam rangka itu terjebak kita ke dalam satu keburukan, terlepas sengaja atau tidak sengaja, terjebak kita, ya. Itu bukan menjadi satu perkara yang langsung dinilai bahwa orang ini buruk, tidak. Segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari permohonan ampun tersebut akan ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keburukan tadi hanya ditulis oleh Allah satu. Ditulis oleh Allah satu. Ketika kita minta ampun pada Allah dari keburukan tersebut, akan diganjar dengan 700 kali kebaikan. Jadi maksud saya, bil husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.